Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Vicky Chandra Sylvia Anggraini MPD dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan video pembelajaran PDUKT yang nantinya akan dijadikan salah satu syarat dalam sertifikasi dosen. Pada kesempatan ini, video pembelajaran yang akan saya lakukan adalah mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan keahlian saya, yaitu mata kuliah konsep dasar IPS. Pada mata kuliah yang saya ampu ditujukan untuk mahasiswa semester 1 dengan bobot 2 SKS. Dengan mata pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan dan 1 ujian tengah semester dan 1 ujian akhir semester. Mata kuliah konsep dasar IPS terdapat 6 indikator penilaian, yaitu nilai kuis 1, kuis 2, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai tugas serta kehadiran. Pada mata kuliah konsep dasar IPS membahas tentang konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan sosial, perkembangan IPS di dalam maupun di luar negeri, tradisi IPS, dimensi pengetahuan, dimensi nilai dan sikap, dimensi keterampilan, dan dimensi tindakan. Adapun CPL Prodi dan CPMK mata kuliah telah tercantum di dalam RPS yang telah disahkan oleh Kaprodi. Pada pertemuan ini, saya akan mengajar dimensi keterampilan sosial dalam IPS yang terdiri dari 3 tujuan pembelajaran, yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dimensi keterampilan sosial di dalam IPS. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan macam-macam keterampilan dalam IPS. Yang ketiga adalah siswa mampu mengetahui cara mencapai keterampilan sosial di dalam IPS. Pada pengajaran, saya mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian saya ke dalam mata kuliah yang saya ampu, sehingga mahasiswa akan lebih paham terhadap materi yang saya ajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan bareng-bareng supaya Mas Ahlul sama Mas Alfia supaya diberikan kesehatan, dan kita berdoa supaya perkuliahan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kita mulai dengan bacaan Al-Fatihah di dalam hati. Kita mulai dari sekarang. Selesai. Hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar IPS, di mana pada perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang materi dimensi keterampilan dalam IPS. Tujuan pembelajarannya apa sih? Di sini kan ada 3, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dimensi keterampilan dalam IPS. Yang kedua adalah mahasiswa mampu dan membedakan macam-macam keterampilan sosial di dalam IPS. Sedangkan tujuan pembelajaran yang ketiga adalah siswa mampu mengetahui bagaimana mencapai keterampilan sosial di dalam IPS. Masih ingat materi minggu kemarin apa? Jadi di minggu kemarin kita itu membahas ternyata IPS itu mempunyai 4 dimensi. Apa aja dimensinya? Dimensi pengetahuan, dimensi nilai dan sikap, dimensi keterampilan, dan dimensi tindakan. Ya, benar. Jadi di dalam IPS itu ada 4 dimensi, yaitu dimensi pengetahuan, dimensi nilai dan sikap, dimensi keterampilan, dan dimensi tindakan. Di minggu kemarin kita sudah membahas tentang dimensi pengetahuan dan dimensi sikap dan nilai. Untuk lebih mengingat, saya kasih informasi yang minggu kemarin. Jadi di dimensi pengetahuan itu terdapat 3 hal, yaitu pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, dan pengetahuan prosedural. Yang pertama adalah pengetahuan faktual, di mana setelah mempelajari IPS, kalian akan mengetahui tentang istilah-istilah, kejadian-kejadian yang berkaitan sama IPS. Misalnya nama-nama pahlawan, nama-nama tanggal-tanggal penting, terus apa lagi? Nama-nama benua sama nama-nama
globalisasi itu apa, arti perubahan sosial itu apa. Jadi di sini akan kalian tahu secara konseptual. Kira-kira pengertiannya apa lagi yang kalau konseptual? Pengertian apa lagi? Organisasi bisa, klasifikasi bisa. Kemudian kalau yang prosedural adalah kemampuan untuk melakukan proses berpola pikir. Jadi kalian bisa menggunakan peta, kalian bisa menggunakan wawancara, kalian bisa melakukan bagaimana menggunakan global, itu namanya pengetahuan prosedural. Ada lagi yang namanya dimensi nilai dan sikap. Nilai adalah sesuatu yang berharga di masyarakat itu. Ada yang namanya nilai. Nilai itu sebuah keyakinan yang dianggap baik oleh masyarakat. Nilai itu dipegang teguh sebagai prinsip, sehingga masyarakat itu akan bertindak sesuai prinsip itu. Nilai itu bisa tumbuh di masyarakat karena misalnya adanya percontohan, orang tua nyuntuhin sesuatu di anaknya, ibu guru menyuntuh sesuatu di siswanya atau di antar kelompok. Contohnya itu seperti itu, saling kepada orang tua atau yang lebih tua. Yang kedua adalah makan dengan tangan kanan. Yang ketiga adalah memulai sesuatu dengan bacaan bismillah. Yang keempat adalah hormat pada bendera tanah air. Itu semua adalah contoh nilai. Nilai itu karena sesuatu yang baik akan ditunjukkan melalui sikap. Sikapnya itu adalah seperti itu contohnya. Kira-kira ada lagi kira-kira nilai dan sikap yang ada di masyarakat? Pakaian yang sopan. Berpakaian yang sopan benar. Kan nggak mungkin kalau kalian di sekolah pakai baju yang terbuka. Jadi ada beberapa nilai dan sikap itu dianggap baik sehingga tetap dilakukan. Misalnya seperti itu. Kira-kira ada lagi? Misalnya kalau yang di masyarakat itu kalau ketemu senyum, nggak boleh ketemu langsung mukanya mencurang, itu nggak boleh. Hari ini kita akan bahas yang intinya yaitu keterampilan sosial. Keterampilan sosial adalah kemampuan seseorang untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif dengan orang lain dalam berbagai situasi sosial, baik secara verbal maupun non-verbal. Contoh keterampilan sosial itu apa aja? Ternyata di dalam masyarakat contohnya seperti ini, yaitu keterampilan berkomunikasi, keterampilan bekerja sama, keterampilan berpartisipasi, keterampilan mengambil keputusan, keterampilan berinteraksi, serta empati. Hari ini kita akan membahas 6 hal itu. Jadi apa perbedaannya, bagaimana cara mendapatkan keterampilan itu, hari ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah keterampilan komunikasi. Komunikasi itu kayak cara ngomong, cara menyampaikan sesuatu. Jadi keterampilan komunikasi adalah kemampuan seseorang menyampaikan pesan secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan, sehingga dapat dipahami dan diterima baik oleh lawan bicara. Komunikasi yang baik itu apabila pesannya tersampaikan. Saya menyampaikan sesuatu, kalian menangkap apa yang saya sampaikan. Itu adalah keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi yang baik membantu dalam membangun hubungan interpersonal yang positif, menyelesaikan konflik dan berinteraksi efektif dengan orang lain di berbagai situasi. Ternyata komunikasi itu bukan hanya digunakan dalam lingkup sekolah aja. Misalnya guru menyampaikan pengetahuan ke siswa, tetapi di dalam dunia pun komunikasi itu merupakan hal yang paling penting. Karena misalnya dalam dunia pekerjaan, komunikasi itu sangat penting untuk kolaborasi tim, kerjasama tim, menyampaikan ide, negosiasi, serta mencapai tujuan bersama. Apabila komunikasi itu tidak terjalin, maka jelas hubungan antar individu itu tidak akan terjalin. Jadi komunikasi adalah satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat. Caranya gimana untuk meningkatkan komunikasi? Yang pertama adalah berlatih di depan umum. Kalau kalian ingin komunikasi yang baik, kalian harus rajin ngomong, rajin menyampaikan sesuatu ke teman kalian, orang tua kalian, atau tetangga kalian, atau yang
Yang kedua adalah keterampilan kerjasama. Kemampuan kerjasama atau teamwork mengacu kepada kemampuan individu untuk bekerja sama secara efektif dengan orang lain dalam sebuah tim untuk mencapai tujuan bersama. Namun, di sini melibatkan bagaimana rasa saling percaya, saling tanggung jawab, dan fokus pada keahlian masing-masing. Misalnya, di dalam foto ini kayak perundingan, maka seseorang itu bisa saling tukar pendapat, menyampaikan argumennya, itu namanya kerjasama. Cara meningkatkan keterampilan kerjasama adalah satu, menetapkan tujuan yang jelas, membangun komunikasi yang efektif dan menghargai pendapat, serta menumbuhkan rasa percaya diri. Kira-kira kalau di lingkungan kuliah, contoh keterampilan kerjasama itu apa? Rita? Diskusi kelompok dalam membuat makalah. Diskusi kelompok bisa. Jadi setiap anggota kelompok akan dibebani oleh tanggung jawab topik-topik, kemudian akan saling tukar-menukar informasi. Itu bisa. Jadi keterampilan berdiskusi, menyelesaikan tugas dari dosen itu masuk di keterampilan kerjasama. Yang ketiga adalah keterampilan partisipasi. Kalau yang partisipasi itu lebih ke arah fisiknya, tetapi kalau ke arah bekerja sama itu lebih ke otaknya. Jadi kalau kalian melihat gotong royong seperti yang di foto, itu masuknya di partisipasi karena melibatkan fisiknya. Kalau melibatkan otak itu masuknya ke kerjasama. Jadi partisipasi melibatkan peserta dalam keterlibatan dan keikutsertaan di dalam berbagai aspek, mulai memberikan ide, pemikiran hingga berkontribusi secara tenaga, waktu dan sumber daya lainnya. Kalau di lingkup kalian kira-kira partisipasinya apa? Gotong royong. Gotong royong bisa. Misalnya di sekolah kalian kalau ada hari Jumat, ada Jumat bersih, itu masuknya di keterampilan partisipasi. Kemudian ada lagi yang namanya keterampilan mengambil keputusan. Kalian pernah nggak sih di dalam kehidupan itu pengen sesuatu A sama B, kemudian kalian bingung untuk milih yang mana? Nah, itu namanya kalian membutuhkan keterampilan mengambil keputusan. Keterampilan mengambil keputusan adalah keterampilan untuk memilih solusi terbaik dari beberapa pilihan yang tersedia untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan. Kemampuan ini memungkinkan individu mengidentifikasi masalah, menganalisisnya, dan menemukan solusi yang paling efektif. Misalnya, kalian mau liburan kemana kalian? Ke WBL, ke Maharani, atau ke Bego? Jelas kalau kalian bingung, maka kalian harus memikirkan identifikasinya apa, kelebihan kekurangannya apa, sehingga kalian bisa memutuskan mana yang menurut kalian yang paling terbaik. Ketika kalian melakukan itu, maka kalian adalah melakukan proses pengambilan keputusan. Yang gak kalah penting dalam kehidupan bermasyarakat adalah keterampilan berinteraksi. Keterampilan berinteraksi adalah suatu cara individu bertingkah laku sosial di dalam masyarakat. Pada tahapan ini, individu harus tahu bagaimana caranya bersikap, bertindak dalam masyarakat, sehingga akan tercipta tatanan kehidupan yang baik. Jadi kalau kalian di masyarakat itu, kita itu sebenarnya punya aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Kalian harus berbicaranya sopan, bertingkah laku sopan, pakaiannya sopan, misalnya seperti itu. Jadi berinteraksi itu bagaimana kalian bertemu atau berhubungan dengan masyarakat, itu namanya keterampilan berinteraksi. Melalui keterampilan berinteraksi, individu akan diterima di masyarakat. Misalnya, kalian menjadi anak yang suka bully. Kalian menjadi anak yang nakal, kira-kira kalian bakal dijauhin atau didekati sama teman? Dijauhin. Nah, ketika kalian sudah tahu jika
kalian lakukan di dalam masyarakat itu namanya keterampilan interaksi. Di sini ada tugas kelompok. Jadi nanti saya meminta satu kelompok itu terdapat 2 anak. Jadi nanti kalian bagi satu kelompok 2 anak, kemudian kalian memilih satu macam keterampilan sosial. Boleh apa tadi? Kemampuan terus apa lagi? Boleh bekerja sama, berinteraksi, mengambil keputusan, partisipasi dan lain-lain. Kemudian pertanyaan kedua, andai kamu seorang guru, karena kalian kan mau jadi calon guru, bagaimana cara yang kamu lakukan untuk mengajarkan keterampilan yang sosial kalian pilih terhadap siswamu, dan kerjakan maksimal 10 menit. Sudah 10 menit, sudah selesai? Sudah. Nanti Bu Chandra minta perwakilan yang maju ya. Kelompoknya Salsa sudah siap? Siap Bu. Kami siap. Baik, jadi kelompok kami memilih keterampilan berkomunikasi karena keterampilan berkomunikasi ini menjadi syarat penting dalam proses pembelajaran karena dapat membantu dan memfasilitasi peserta didik untuk mengutarakan gagasan serta bertukar informasi dengan guru atau sesama peserta didik. Keterampilan berkomunikasi peserta didik juga akan memberikan suasana yang mendukung pembelajaran aktif di mana peserta didik memiliki kepercayaan diri dalam menguatkan argumentasinya dan menjadi sarana dalam mengembangkan sikap empati dalam menghargai perbedaan pendapat yang akan mereka temukan dalam lingkungan masyarakat. Berkaitan dengan hal ini, pembelajaran IPS memiliki kedudukan yang sangat penting untuk peserta didik sebagai generasi yang santun dalam bentuk berkata, memiliki kepercayaan diri serta bersikap kritis, bersikap toleran terhadap segala perbedaan pendapat, menghargai pendapat orang lain sehingga mereka siap terjun ke dalam lingkungan masyarakat sebagai warga negara yang baik atau good citizen. Dan pertanyaan yang kedua, andai kamu menjadi seorang guru, yaitu kita dapat melakukan drama menjadi latihan komunikasi yang efektif dalam IPS karena memungkinkan siswa untuk mempraktikkan keterampilan komunikasi verbal maupun non-verbal dalam konteks sosial. Melalui bermain peran, siswa belajar memahami perspektif orang lain, menyampaikan ide, bekerja sama, dan memecahkan masalah yang semuanya merupakan aspek penting dari komunikasi yang efektif dalam kehidupan sehari-hari dan dalam konteks IPS. Misalnya dalam kayak kolom merah, kolom putih, dan yang lainnya. Jadi kelompoknya Salsa ini memilih keterampilan komunikasi karena menurut mereka keterampilan komunikasi itu adalah keterampilan yang terpenting. Terus untuk sarana meningkatkan komunikasi, kelompok ini memilih dengan drama. Kira-kira ada yang ditanyakan? Rita? Apakah drama simulasi kemerdekaan atau mitigasi bencana bisa dibuat drama? Gimana? Menurut kelompok kami bisa, karena selama drama kan kita akan berlatih berkomunikasi, memahami alur cerita, serta mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam drama seperti nilai-nilai nasionalisme seperti itu. Berarti bisa. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah ya? Cukup? Makasih, tepuk tangan buat kelompok. Kelompok selanjutnya, kelompoknya Mas Abdul.
jadi di sini kelompok kami memilih keterampilan berinteraksi. Kenapa kita kok memilih keterampilan berinteraksi? Karena kami meyakini bahwa keterampilan berinteraksi ini memiliki peranan penting yang sangat penting di masyarakat. Nah, dengan adanya keterampilan berinteraksi, akhirnya seseorang itu nanti bisa membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Lalu bagaimana sih caranya kita meningkatkan keterampilan berinteraksi itu? Ada beberapa cara. Satu, dengan cara kita tidak memiliki teman. Jadi kita harus menjadi orang yang terbuka kalau kepada siapapun, tidak memandang latar belakang mereka, nggak pandang status sosial, nggak pandang beberapa perbedaan yang lain. Yang kedua, kita juga bisa bertindak dengan tidak menang sendiri. Jadi kita itu harus merasa memiliki rasa adil, nggak harus apa yang kita harus menang sendiri, nggak boleh gitu. Karena kenapa sih kok kita harus punya sikap seperti itu? Karena nanti agar semua itu terasa nyaman. Nah, yang ketiga, kita itu nggak perlu memaksa kalau keinginan kita itu harus terpenuhi. Karena apa? Karena setiap orang itu memiliki keinginan dan pikiran yang berbeda-beda, yang macam-macam. Jadi kita harus menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, menghargai pilihan orang lain. Ya. Kita itu harus selalu menghargai pendapat dari orang lain. Jadi tidak melulu mengedepankan pendapat kita. Itu namanya toleransi ya. Ada yang ditanya kan? Ria, apa jadinya jika kita tidak punya emak? Ya, saya jawab ya. Jika masyarakat tidak punya empati, maka masyarakat akan kacau balau. Kemana setiap orang akan menjadi egois dan juga meningkat kehidupan diri sendirinya. Itu. Terima kasih Mas Sarul jawabannya. Oke. Jadi kelompoknya Mas Sahrul ini memilih keterampilan berinteraksi karena keterampilan berinteraksi itu adalah bagaimana cara kita hidup bermasyarakat, bagaimana menempatkan diri kita dalam masyarakat. Contohnya banyak tadi caranya. Misalnya nggak milih-milih teman, nggak boleh egois atau nggak boleh apa tadi mementingkan ego sendiri. Jadi contohnya seperti itu. Jadi kita berikan tepuk tangan oleh kelompoknya Mas Sahrul. Jadi pada tahun 2024 saya melakukan penelitian itu yang namanya metode open learning terhadap keterampilan sosial. Jadi pembelajaran open learning itu adalah pembelajaran luar kelas di mana memanfaatkan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekitar di luar kelas sebagai sarana pembelajaran. Metode ini bertujuan agar siswa dapat belajar. Metode ini bertujuan agar siswa dapat belajar secara langsung dari lingkungan mereka, mengamati, berinteraksi, dan mempraktekkan materi secara nyata. Metode ini melatih keterampilan seperti kerjasama, problem solving, kreativitas, dan komunikasi. Kelompok mahasiswa yang memiliki keterampilan sosial akan lebih mudah dalam mengerjakan soal yang diberikan oleh dosen. Keterampilan sosial meliputi kemampuan bekerja sama dengan teman, kemampuan mengumpulkan informasi, mengikuti arahan dari dosen, dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Penelitian ini saya lakukan kepada mahasiswa semester 1 di tahun 2023 dan terbit jurnal di tahun 2024 pada Jurnal Pendidikan Indonesia Sinta. Kemudian ada lagi yang namanya pelatihan penggunaan metode student facilitator and explaining, di mana ini adalah pengabdian saya di mana memberikan metode student facilitator and explaining terhadap SD psikologi
Jadi metode ini adalah metode siswa berperan sebagai fasilitator dan menjelaskan kepada siswa yang lain. Jadi di sini peran guru itu hanya sebatas mendampingi karena siswa yang akan memberikan penjelasan kepada temannya. Dalam metode ini siswa dibagi menjadi pemahaman tentang suatu topik dan melatih keterampilan komunikasi serta kolaborasi. Media smartbox ini contohnya adalah media yang berupa kotak pintar di mana di dalamnya terdapat materi-materi yang dapat dipelajari. Media ini terdapat dalam kardus media ini terbuat dari kardus bekas yang dilapisi kertas kado atau lainnya sehingga terlihat rapi. Dan materi yang terkandung di sini adalah materi IPAS. Pada pelatihan metode student facilitator explain ini dilakukan di tahun 2003 dan terbit jurnal di tahun 2024 di Sinta 4. Gitu ya. Jadi akhir pembelajaran kali ini dapat kita simpulkan jika keterampilan sosial itu sangat penting bagi kehidupan siswa di dalam masyarakat. Karena melalui keterampilan sosial, kalian bisa berkomunikasi, bekerjasama, berpartisipasi, memilih, mengambil keputusan, berpartisipasi dan lain-lain. Jadi keterampilan sosial wajib dimiliki siswa. Akhirnya pertemuan pada kali ini berakhir. Saya sampaikan terima kasih dan sampai jumpa semuanya. Jangan lupa hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran pada mata kuliah konsep dasar IPS. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.